Empat bocah kakak beradik ditemukan tewas di dalam kamar tidur sebuah kontrakan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hal ini terungkap dari laporan warga yang mencium bau busuk tidak sedap pada 6 Desember lalu yang akhirnya merujuk ke sebuah kontrakan. Selain itu, pada lantai rumah kontrakan juga ditemukan tulisan bernuansa warna merah. Terkait dengan tulisan tersebut, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan pihaknya belum berani menyimpulkan maksud tulisan tersebut tanpa olah TKP secara ilmiah. Tapi kami harus cocokkan juga itu tulisan siapa. Jadi yang kami temukan ada tulisan, apa tulisannya? Coba lihat ini ya. Ada tulisan diduga. Tulisannya berwarna merah di lantai. Itu kami masih dalami, ditulis oleh siapa dan menggunakan warna merah itu apa, itu harus pasti ya, karena kami tidak boleh berandai-andai. Ini TKP, ini tempat kejadian perkara yang harus diolah secara saintifik, secara ilmiah. Selain 4 bocah yang ditemukan tewas dan sebuah tulisan di lantai, polisi juga menemukan seorang laki-laki bernama Panca Darmansyah yang tak lain merupakan ayah dari bocah-bocah tersebut tengah terlentang lemas di kamar mandi dengan lengan terluka dan sebilah pisau ditemukan di dekatnya. Seusai melakukan gelar TKP dan mengumpulkan saksi serta alat bukti yang cukup, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan polisi akhirnya menetapkan Panca Darmansyah sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap 4 anaknya. Kami sepakat terhadap pelaku P ini, kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka dengan beberapa alat bukti, diantaranya yaitu keterangan saksi. Kami melaksanakan pemeriksaan sebanyak 12 orang. Selanjutnya, kami juga mendapatkan barang bukti yang dengan barang bukti ini akan bisa kami jadikan alat bukti dengan persesuaian, di mana di barang bukti ini ada 3 buah handphone, di mana 1 buah handphone digunakan si pelaku untuk merekam sebelum kejadian dan setelah kejadian, serta merekam pada saat si suami ini, si pelaku cekcok dengan si istri. Di dalam rekaman itu yang kami sangat terkejut, yang bersangkutan setelah melakukan pembunuhan ini merekam dengan nada menangis, menyampaikan bahwa tidurlah dengan tenang, nah, kesalahan ini biarlah kesalahan dari ayah. Selanjutnya, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, di mana tersangka mengakui bahwa secara bergantian yang dilakukan oleh tersangka membekap mulut korban dari anak yang umur 1 tahun, selanjutnya dilanjutkan anak yang umur 3 tahun, selanjutnya anak yang ketiga umur 4 tahun, dan dilanjutkan anak yang terakhir umur 6 tahun. Sekira sudah tidak bernapas, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Kami juga telah melaksanakan kegiatan otopsi terhadap mayat, keempat mayat ini, untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sehingga nanti akan kami jadikan alat bukti untuk membuat semakin terang tindak pidana yang terjadi. Secara terpisah, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menyebut motif cemburu menjadi dasar Panca melakukan KDRT pada istrinya D. Namun polisi tidak mendetailkan motif tersebut, tapi berawal dari kecemburuan inilah yang membawa malapetaka pada keluarga ini. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu kepada istrinya, saudari D, sehingga akhirnya hari Sabtu pagi terjadi tindakan penganiayaan terhadap saudari D atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian setelah saudari D dirawat di rumah sakit di Pasar Minggu, akhirnya tersangka P memiliki ide untuk melakukan pembunuhan terhadap keempat anaknya, hingga dia juga melakukan percobaan bunuh diri dengan melukai pergelangan tangan kirinya dengan pisau, kemudian melukai pergelangan tangan kanannya dengan pisau. Tentunya kasus ini menyita perhatian dan juga keprihatinan publik. Salah satunya ialah Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra yang prihatin dan mengecam terjadinya peristiwa ini. Tentu
kita terkaget ya dan berduka dan mengecam ya dugaan kalau memang bapaknya menjadi pelaku pembunuhan ini sangat luar biasa ya, dengan jumlah 4 anak rentang usia 1, 3, 4 dan 6 ya, 2 laki-laki 2 perempuan gitu ya. Yang saya kira tentu apa faktor dan penyebabnya tentu kita tunggu hasil penyelidikan kepolisian gitu ya terkait dugaan pembunuhan ini. Kemudian yang kedua dari informasi yang saya coba baca dari laporan dari teman-teman media gitu ya, bahwa ternyata ibunya juga mengalami KDRT ya dan masuk rumah sakit di hari Sabtu kemarin gitu ya. Jadi peristiwa ini berarti peristiwa yang juga dilaporkan kepada Polsek di sana ya, Jagakarsa kalau nggak salah, oleh keluarga ibu gitu ya di hari Sabtu itu. Namun baru terungkap ternyata anak juga meninggal ya, terungkap tadi ya sekitar jam 3-an, dan malam ini baru dievakuasi 4 anak tersebut yang saya kira sangat mengenaskan ya, sampai membusuk ya, dan itu juga dilaporkan oleh warga ya, bahwa di rumah tersebut gitu ya, tercium bau, sehingga baru ada laporan selanjutnya kepada aparat hukum. Jasra menambahkan bahwa KPAI mendorong agar kepolisian untuk mengusut kasus ini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan mengenakan hukuman maksimal kepada pelaku pembunuhan 4 bocah ini, bahkan ancaman hukuman mati sekalipun. Pertama tentu terkait proses hukum ya, pastilah ya aparat hukum memakai Undang-Undang Perlindungan Anak gitu, dan korbannya lebih dari 1 dan pelakunya adalah, kalau memang pelakunya adalah orang tuanya gitu ya, ya tentu kita dorong agar ada hukuman maksimal gitu ya kepada pelaku ini, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak itu tersedia hukuman asal ditambah 1/3 dan bahkan bisa terancam hukuman mati gitu ya, karena pelakunya adalah orang terdekat gitu ya. Itu satu, kita berharap kepolisian bisa melakukan penegakan hukum sampai ke sana. Lalu yang kedua, tentu informasi ini pembelajaran yang sangat berharga bagi publik gitu. Bagi pemerintah dan pemerintah daerah harus ada perubahan yang signifikan gitu ya, terkait peristiwa Jagakarsa ini. Saya yakin dan dari belajar dari beberapa peristiwa kekerasan termasuk juga pembunuhan terhadap anak, bukan terjadi problemnya itu 1 hari 2 hari. Ini sebetulnya puncak dari situasi keluarga yang juga di dalam laporan KPAI dari 2.700 aduan pelanggaran hak anak di seluruh Indonesia sampai bulan November ini, memang kasus kedua adalah kasus isu keluarga, yang dimana isu keluarga itu adalah banyak keluarga yang bercerai dengan dampak berbagai macam faktor kayak alasan ekonomi, kemudian gangguan kejiwaan dan seterusnya ya. Lalu siapa yang menjadi sasaran utama, yaitu orang terdekat, yaitu anak ya, anak yang tentu jadi orang terdekat. Nah, oleh sebab itu tentu kita menunggu hasil penyelidikan kepolisian lebih detail gitu ya, karena terduga pelaku orang tuanya ini kan sedang dirawat ya, karena ditemukan oleh kepolisian ingin membunuh diri juga gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan informasinya, dan termasuk juga tentu informasi di sekeliling rumah atau sekitar rumah. Berbagai macam kasus, kalau memang adalah kasusnya bermula dari KDRT ya, saya kira tentu ada letupan-letupan suara-suara yang tentu tetangga akan mendengar. Nah, bagaimana situasi lingkungan merespon itu gitu ya, yang saya kira tentu harus didalami lebih utuh. Selain KPAI, kriminolog Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas juga memandang prihatin atas kasus ini. Ia menjelaskan bahwa peran ayah yang seharusnya menjadi sosok pelindung anak-anaknya malah justru sebaliknya. Pertama tentunya kita cukup prihatin dengan melihat fenomena yang tampaknya saat ini
persoalan tentang kriminal itu, kejahatan, termasuk juga ini tindakan-tindakan yang akibatnya menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, bukan saja yang dilakukan oleh orang asing, tetapi juga justru banyak terjadi antara pelaku dengan korbannya itu justru punya hubungan yang sangat dekat, bahkan seharusnya si pelaku itu adalah orang yang memberikan perlindungan ya, orang yang memberikan proteksi terhadap korban ya. Kita lihat sebelum kasus ini juga ada beberapa kasus yang lain, misalnya ada suami membunuh istrinya, ada pacarnya ya juga yang membunuh calon istrinya, pacarnya sendiri. Bahkan ini yang lebih mengagetkan lagi, tadi ada anak yang justru di bawah umur ya, bocah 4 tahun yang seharusnya dilindungi oleh orang tuanya, ayahnya dalam hal ini, ternyata diduga justru dilakukan oleh ayahnya sendiri. Bahkan ada yang sangat mengenaskan ya. Ini ada persoalan-persoalan masyarakat yang sangat kalau saya pandang sih ini lebih serius lagi ya, karena ini kok fenomena tentang perilaku dia gelap mata lah, kalau saya katakan gelap mata ini kan justru sering terjadi. Ya, yang terjadi saat ini walaupun belum terungkap bahwa memang ayahnya yang melakukan, tapi tampaknya kalau melihat dari situasi kondisi yang ada, tidak ada pelaku lain kecuali tadi ayahnya sendiri. Ini kemungkinan ada persoalan-persoalan yang sangat berat dihadapi oleh ayahnya, sehingga tidak lagi sifat kemanusiaannya, rasa seorang ayah yang harusnya tadi memberikan perlindungan atau menyayangi anaknya malah menjadi hilang, menjadi tidak ada dalam dirinya. Ini yang perlu ini jangan-jangan juga ini ada gangguan bukan hanya semacam kondisi-kondisi, kan selama ini seringkali juga dikaitkan dengan masalah kondisi ekonomi, kekurangan kebutuhan dasar dan lain-lain. Ini ada persoalan-persoalan lain yang perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan semakin kompleksnya mungkin permasalahan yang dihadapi oleh si ayah ini. Profesor Nandang mengatakan beragam faktor dapat memicu orang-orang terdekat melakukan tindakan gelap mata. Nah, selama ini kita kalau pemikiran-pemikiran yang normal kan justru kalau ada persoalan ketika melihat anak justru akan luluh lah hati apalagi seorang ayah ya, seorang orang tua. Biasanya ini justru malah bukan luluh atau bukan bagaimana melihat meratap masa depan anaknya, tapi malah menghilangkan nyawa. Tapi juga ada fenomena lain yang dulu pernah terjadi di Bandung juga, yang seorang ibu justru menghilangkan 3 orang anaknya itu ya, yang dikasih racun dan ada juga yang ditenggelamkan. Itu justru karena ada tadi gangguan jiwa yang sangat berat. Karena kalau tidak salah terakhir ditemukan hasil wawancara dengan psikolog justru karena dia ingin melindungi anaknya masa depan supaya nanti tidak menghadapi masa depan yang berat katanya. Jadi ada gangguan psikologis kejiwaan kejiwaan yang memang juga mengganggu si pelaku ini. Jadi itu yang akibatnya dia menjadi kehilangan eksistensi diri sebagai seorang ayah gitu kan ya. Jadi tidak ada kalbunya rasa ingin memberikan perlindungan dan rasa ingin bagaimana tadi saya katakan orang tua umumnya kalau melihat anak itu justru akan tersentuh gitu kan ya, akan menjadi luluh lah gitu ya ketika menghadapi persoalan-persoalan lain gitu kan. Tapi ini malah justru sebaliknya, tega membunuh, bukan hanya satu, malah 4-4-nya gitu kan. Kebayang bagaimana kita bisa membayangkan satu-satu dihilangkan nyawanya gitu kan ya. Dan ya itulah itu di luar nalar normal. Oleh karena itu ini nampaknya ini ada beban berat yang dihadapi oleh si ayah itu sendiri. Sejumlah pihak menyesalkan langkah-langkah penegakan hukum yang dianggap kurang cepat dalam mencegah peristiwa ini. Psikolog forensik Reza Indragiri juga menyoroti terkait dengan permasalahan KDRT dan penanganannya, mengingat bahwa Indonesia sudah memiliki hukum khusus terkait penghapusan KDRT. Indonesia sudah sejak sekian tahun silam memiliki hukum khusus atau lex spesialis bernama Undang-Undang Penghapusan KDRT. Keberadaan undang-undang atau hukum yang sifatnya khusus ini memang menjadi bukti yang sangat tidak bisa dibantah bahwa masalah KDRT sudah menjadi masalah yang serius, bahkan mungkin bisa disebut sebagai fenomena di tanah air kita.
Nah, tinggal lagi bagaimana kemudian kita secara konsekuen bahwa setelah ada undang-undang yang serius semacam itu, kita implementasikannya juga secara serius. Nah, itu agenda berikutnya yang barangkali juga perlu untuk kita perbincangkan. Kalau terkait dengan sebab musabab, ya tipikal ketika kita buka undang-undang penghapusan KDRT, kita akan temukan di situ masalah terkait dengan sakit hati, kecemburuan, dan seterusnya yang berujung pada munculnya tindakan baik itu kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, dan seterusnya. Saya mencoba membangun keyakinan bahwa teman-teman di kepolisian sudah bekerja secara maksimal untuk menangani kasus-kasus KDRT. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa masalah ini mungkin sangat banyak terjadi di negara kita. Sayangnya saya tidak punya data tentang Indonesia, tapi sebagai misal ini merupakan sebuah potret atau ilustrasi tentang betapa KDRT sudah menjadi masalah yang katakanlah umum. Misalnya di Amerika Serikat. Kantor polisi di sana setiap 3 menit sekali berdering telepon isinya laporan tentang kasus KDRT. 3 menit sekali. Di Australia ternyata 2 menit sekali. Di Indonesia seperti apa sekali lagi saya tidak punya datanya, tapi perkiraan saya kasusnya banyak. Karena tadi saya katakan terbukti bahwa Indonesia sudah meresponnya dengan mengadakan undang-undang penghapusan KDRT. Yang ingin saya katakan adalah betapapun kita sering menggunakan istilah yang remeh-temeh, cekcok suami istri, perang mulut, dan sejenisnya. Tetapi sesungguhnya ada keseriusan masalah yang perlu kita sikapi secara lebih proporsional. Termasuk seberapa jauh sesungguhnya personil polisi kita, saya berpindah dari bahasan tentang hukum menjadi personil polisi. Seberapa jauh personil polisi kita, terutama yang berada di garda terdepan, paling dekat dengan masyarakat, memiliki kesiapan untuk merespon laporan informasi terkait KDRT secara tepat dan aman, baik bagi para pihak yang di lingkungannya mengalami KDRT, dan juga bagi keluarga yang bersangkutan, serta aman bagi personil sendiri ketika datang ke TKP. Reza mendorong agar kasus ini tidak lagi dimasukkan ke ranah KDRT. Hal ini dikarenakan ada 4 nyawa anak yang hilang. Ia mendorong agar kasus ini masuk ke ranah pembunuhan berencana agar hukuman yang ditimpakan dapat lebih berat lagi. Boleh jadi kasus ini betapapun diawali dengan kasus KDRT, namun penyebutannya sebagai kasus KDRT saja tampaknya tidak lagi memadai. Apalagi ketika kita sudah berbicara tentang 4 orang anak yang tidak berdosa kehilangan nyawa, barangkali narasinya, barangkali kosakatanya harus kita bikin menjadi lebih representatif lagi agar sesuai dengan tingkat keseriusan kasus ini, yaitu bukan semata kasus KDRT, tapi kasus pembunuhan berencana. Karena ancaman pidananya juga akan lebih berat lagi terhadap tersangka pelaku sekiranya nanti dia dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan jahat itu. Selain Reza Indragiri, juru bicara kantor staf presidenan dan juga Ketua Indonesia Child Protection, Erlinda, mengatakan perlu ada evaluasi dalam penanganan kasus KDRT yang ada di Indonesia. Dari masalah Jagakarsa, ada hal yang banyak kita evaluasi bersama. Tapi di sini saya disclaimer dulu, tidak ada maksud apapun untuk mendiskreditkan siapapun atau apalagi lembaga tidak. Tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Yang pertama, adanya kelemahan dari undang-undang PKDRT ini sendiri, iya patut kita koreksi bersama. Mengapa? Karena jelas di pasal 184. Kelemahannya inilah menyebabkan teman-teman kita, pihak kepolisian, tidak berani melakukan satu tindakan tegas. Nah, kenapa? Tindakan tegas ini, sorry ya, saya bisa mengatakan secara tegas di sini dengan segala hormat kami katakan. Pada akhirnya, tindakan tidak tegas inilah menyebabkan potensi hal yang buruk bisa terjadi. Apa potensi buruk yang terjadi? Iya, kita bisa lihat bagaimana korban-korban KDRT itu akhirnya mendapatkan kekerasan yang berulang, viktimisasi. Seperti itu. Ini terjadi di semua tempat yang kita pahami berdasarkan data dari Simfoni, data dari unit PPA yang ada di bawah Kementerian PPA dan sebagainya. Kami berdasarkan fakta dan data ya, karena kami tidak ada maksud apapun dan kami bebas nilai. Di sini kami mempunyai tugas untuk memperbaiki, bisa jadi tidak hanya undang-undang tapi juga peraturan dan sebagainya. Nah, di sini yang kami kritisi adalah
bagaimana pasal ini pada akhirnya tidak berpihak pada korban, termasuk juga menjadi penyebab pelaku pun juga melakukan sesuatu hal yang brutal ya. Nah, apa itu? Karena seperti kekerasan seksual yang saat ini kita beruntung kalau kekerasan seksual sudah ada undang-undang PPKS. Nah, di sini harus dengan kalau kita lihat di dalam pasalnya harus ada dengan keterangan harus disaksikan oleh yang menyaksikan. Ini hampir mirip-mirip, Mas Wiryo. Ini kita diskusi ya, tidak ada niat apapun. Kita lihat pada saat terjadi kekerasan seksual, apakah ada saksi yang melihat? Itu kan sangat jarang terjadi. Termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita apresiasi atas penyidikan yang sudah dilakukan Polres Jakarta Selatan dan sebagainya. Tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Apa yang telah terjadi? Kenapa? Karena nyawa 4 dengan sia-sia hilang. Dan seorang ibu saat ini kita doakan semoga beliau berhasil ya keluar dari permasalahan ini. Karena tidak hanya secara fisik yang dia dapatkan kekerasan, tapi secara psikis ini yang sangat bahaya. Atas adanya kabar terkait lambannya kepolisian menangani kasus KDRT di Jagakarsa hingga terjadi peristiwa pembunuhan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan memberi respon yang cepat dalam menangani kasus KDRT ini. Sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang disinyalir lambat dalam penanganannya, sehingga terjadi kasus pembunuhan ini. Bisa kami jelaskan bahwa pada saat dilaporkan oleh Ketua RT sekitar jam 9, pihak kepolisian dalam hal ini diwakili oleh Babin Kaptimkas atas nama Pak Agus datang ke lokasi dan langsung bertemu dengan yang berperkara dalam hal ini pelaku P dan korban saudari D selaku istrinya, didampingi oleh Bapak Ketua RT dan Ibu pemilik kontrakan. Untuk selanjutnya, dikarenakan pada saat itu masih dalam proses penyelesaian, sehingga mengingat si korban ini dalam kondisi sakit, maka atas keputusan dari Babin Kamtibmas dan Ketua RT, si korban ibu ini dibawa ke rumah sakit. Jadi hal ini kami tegaskan Polres Jakarta Selatan, khususnya Polsek Jagakarsa, sangat cepat merespon terhadap kejadian penganiayaan atau KDRT ini. Psikolog Rumah Konseling M. Iqbal mengatakan guna mencegah peristiwa serupa kembali terjadi, penanganan kesehatan mental harus dijadikan prioritas pengentasan. Hal ini karena kesehatan mental menjadi salah satu faktor timbulnya kekerasan rumah tangga. Saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya tidak memeriksa pelaku, tetapi beberapa kasus-kasus kekerasan yang saya tangani, memang masalah kesehatan mental ini menjadi faktor yang sangat penting. Menteri Kesehatan kemarin mengatakan 1 dari 10 orang Indonesia itu memiliki masalah dengan kesehatan mental. Ini tentu saja memprihatinkan kita. Sudah saatnya memang sensitivitas ya, kemudian juga tingkat akses layanan ini harus dibuka selebar-lebarnya. Karena selama ini Indonesia masih sangat mementingkan kesehatan fisik, padahal kesehatan mental juga sangat perlu. Jadi sudah saatnya akses layanan 24 jam untuk bantuan-bantuan konseling, perlindungan kekerasan ya, yang ini tentu saja menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Menurut M. Iqbal, salah satu faktor mengapa KDRT terus terjadi ialah karena bercerai di Indonesia dipandang sebagai hal yang memalukan. Padahal menurutnya, sebuah perpisahan dapat menjadi kebaikan untuk bersama. Dalam perspektif psikologis sendiri, di Indonesia ini memang budaya bercerai itu dianggap sesuatu yang memalukan gitu. Padahal tidak semua bercerai itu buruk misalnya gitu. Ada juga orang yang berpisah bahagia karena suaminya sakit jiwa, suaminya narkoba, suaminya judi, mabuk, bahkan memukul gitu ya. Nah, budaya di kita memang dianggap aib gitu loh kalau berpisah. Padahal orang nggak tahu apa yang terjadi. Ya makanya ini juga menjadi satu tantangan ya, bahwa tidak selamanya berpisah itu buruk. Ada juga orang yang berpisah lalu lebih baik.
Tetapi memang ini soal budaya kita yang memang kalau ada orang yang bercerai dianggap itu adalah gagal. Padahal tidak semua, ada juga yang memang karena setelah memilih pasangan, ada yang pasangannya narkoba gitu ya. Saya berapa kali coba memediasi orang-orang yang menjadi korban kekerasan, lalu mereka tetap memilih untuk bertahan dengan alasan malu, dengan alasan aib gitu ya. Dan memang ya itu adalah pilihan-pilihan. Jadi memang harusnya tahapan-tahapan dilakukan ketika pasangan melakukan kekerasan adalah segera memberitahu keluarga besar, walinya kalau dalam Islam misalnya ayahnya, pamannya, ya, untuk segera dimusyawarahkan bagaimana, mau nggak dia berubah. Kalau dia sadar, lalu dia mau berubah, oke. Tapi kalau dia nggak mau, masih melakukan kekerasan, maka si istri boleh menggugat ke pengadilan untuk meminta keadilan dari hakim. Nanti hakim yang memutuskan, nanti ada mediasi. Tetapi memang prosesnya sangat panjang. Jadi menurut saya memang kekerasan tidak bisa dibenarkan dan kita harus sensitif. Termasuk kepala lingkungan, RT, RW, tetangga, dan termasuk penegak hukum. Anak-anak perlu diajarkan untuk membela dirinya sendiri dan orang tua perlu untuk bisa mengelola emosi mereka meskipun di tengah keterbatasan yang menimpa keluarga. Apabila mengalami kebuntuan dapat diungkapkan dengan cara yang baik. Hal ini disampaikan oleh psikolog klinis anak Fakultas Psikologi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Igusti Ayu Novi Ekayati. Anak-anak itu, kalau dari segi anak-anak ya, anak-anak memang kita ajarkan gitu ya, diajarkan kalau banyak sih norma kita itu yang menjadi dilema gitu kan ya. Jadi kan kalau norma kita itu kan mengajarkan bahwa kamu tuh harus turut pada orang tua, kan begitu kan ya. Nah kalau misalnya orang tuanya bilang kamu diam, nah seperti itu lah, kalau mereka berkata-kata mereka nanti dianggap anak durhaka, kan seperti itu ya. Tapi kemudian kalau mereka ngomong, mereka ngomongnya seperti apa, nanti mereka akan mendapat hukuman yang lebih berat lagi. Nah seperti itu. Nah jadi memang dilema di anak gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya lebih banyak itu adalah bagaimana orang tua begitu ya mengelola emosi mereka dalam situasi apapun. Nah seperti itu. Karena banyak juga Bapak Ibu yang serba keterbatasan ya, tapi beliaunya masih tetap bisa menangani atau menghandle putra putrinya dengan baik. Nah seperti itu ya, banyak dari keluarga, dari saudara-saudara kita itu yang seperti itu. Nah kayak gitu. Nah seperti itu. Nah ini kalau misalnya terjadi seperti ini, nah itu mungkin memang kalau menurut saya pribadi ya, karena saya tidak melihat kasusnya, maksudnya tidak membaca secara dalam, tidak juga memeriksa kasus misalnya seperti itu ya. Jadi menurut saya pribadi itu ini adalah memang ada kepribadian orang tua yang memang tidak stabil. Nah seperti itu. Jadi ketika dia dihadapkan pada situasi yang menekan, yang sangat menekan, nah dia itu tidak memiliki pilihan. Nah seperti itu. Justru mungkin dia ini ingin, kalau menurut saya ya dalam pemikiran saya itu dia ingin melindungi putra putrinya justru gitu ya. Karena dia justru begitu ya. Jadi artinya dia sudah memiliki jalan yang buntu, tidak memiliki jalan yang bisa dia lewati dengan baik. Nah seperti itu, misalnya dia harus ngapain. Nah seperti itu tuh. Misalnya kan kalau diberitakan dia sopir gitu kan, kemudian nganggur kan seperti itu ya. Nah seperti itu terus mereka kemudian ayahnya nggak mampu untuk memberikan nafkah misalnya seperti itu. Nah mungkin saja ini si ayah juga sudah berusaha tapi dia tidak mendapatkan kan begitu ya. Nah kemudian kan ada cerita kan juga istri bekerja kan begitu kan ya, tapi istri itu lebih dominan. Nah seperti itu. Nah itu mungkin komunikasi antara suami istri yang tidak begitu baik. Nah seperti itu sehingga si ayah ini menjadi terdesak. Nah dia sudah memiliki kepribadian yang tidak terlalu baik. Kemudian situasi dia sendiri
situasi yang tidak dapat bukan dalam bargaining point power yang baik. Selain itu, peran masyarakat juga penting. Menurut Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar SHMSI mengatakan bahwa masyarakat harus meningkatkan perhatian antar tetangga dan memetakan potensi KDRT yang terjadi di sekitar mereka untuk menghindari kejadian serupa. Dan kemudian yang pertama tadi ketika misalnya ada keanehan bahwa rumah ini misalnya satu keluarga mengisolasi diri lalu kemudian tidak terdeteksi apa yang ada di dalamnya itu, ini yang harus menjadi perhatian untuk menghindari hal-hal yang kemudian kita tidak aware lalu kemudian tahu-tahu sudah seperti yang kemarin ya ditemukan hari Rabu itu gitu. Jadi ini perlu kewaspadaan bersama terutama di lingkungan masing-masing karena misalnya melindungi dan memastikan anak-anak itu aman bukan hanya tanggung jawab keluarga tetapi lingkungan juga diperlukan tanggung jawab sehingga tadi ikut juga memperhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita bukan berarti anak-anak kambing kita gitu ya. Anak yang ada di lingkungan tempat tinggal kita juga harus sama-sama kita perhatikan. Belum usai maut di kontrakan Jagakarsa menyita perhatian publik. Kali ini kejadian dugaan bunuh diri melibatkan keluarga juga terjadi di Jawa Timur pada Selasa 12 Desember 2023, tepatnya di Dusun Borobugis, Desa Saptorenggo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ditemukan seorang bapak inisial WE 44 tahun yang merupakan guru SD. Kemudian sang istri berinisial SU 40 tahun beserta satu anaknya berusia 13 tahun meninggal di dalam kamar dengan kondisi WE ditemukan dengan luka sayatan di tangan, sementara SU dan anaknya meninggal dengan mulut berbusa. Selain itu, ditemukan pula cairan obat serangga dan pisau serta sebuah tulisan di cermin yang isinya pesan untuk satu anaknya yang masih hidup untuk menuruti keluarga serta belajar yang baik. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Gandasya Hidayat mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, motif bunuh diri diduga akibat persoalan ekonomi. Setelah kami melaksanakan tindakan-tindakan penyelidikan yang tentunya komprehensif dipadukan dengan scientific crime investigation, kami telah melaksanakan olah TKP, kemudian kami juga telah memeriksa 7 orang saksi. Dari sini kita bisa menyimpulkan sementara untuk motif tindakan yang dilakukan oleh almarhum Bapak WE ini lebih ke arah motif ekonomi, karena beberapa orang saksi yang kita mintai keterangan memberikan informasi bahwa beberapa kesempatan yang lalu atau beberapa kesempatan sebelumnya yang bersangkutan pernah meminta tolong untuk meminjami sejumlah uang kepada saksi-saksi yang kebetulan sudah kita mintai keterangan. Sosiolog kriminal dari UGM Suprapto berpendapat bahwa pada kasus ini kemungkinan yang memiliki permasalahan ialah sang ayah, WE. Kasus keluarga ini kelihatannya orang tua yang kemungkinan itu inisiatifnya dari ayah ya, karena yang ditemukan tersayat itu adalah lengan dari suami Pak Wahab ini. Itu kemungkinan mereka dalam kondisi yang memiliki masalah itu tidak tega juga meninggalkan anaknya, sehingga lalu ketika masalah itu dirasakan tidak akan terselesaikan, berharap anak itu ikut juga dibawa untuk tidak terlantar gitu ya. Hanya kalau saya lihat kamar mereka itu terpisah antara kamar orang tua dan anak, sangat mungkin karena dulu kan juga ditemukan ada cairan obat nyamuk gitu ya. Ada kemungkinan satu anak yang namanya Ake itu atau berinisial Ake itu dia tidak sempat meminum gitu karena tidak terpantau di kamar yang terpisah, dan mungkin si ayah sudah terlanjur menyayat nadinya yang di lengan sehingga tidak terpantau, dan anak ini selamat lalu keluar dari
dari rumah minta tolong. Suprapto menambahkan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab umum dalam kasus bunuh diri. Menurut Suprapto, hal ini dapat diperiksa melalui riwayat hutang dan lingkungan sekitar keluarga ini. Kalau penyebab utama yang umum biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi ya, tetapi itu bisa dilacak lah itu nanti apakah karena memang ada riwayat hutang ataupun kesulitan ekonomi, dan mudah-mudahan ada tetangga atau keluarganya yang bisa memberikan informasi. Namun yang juga sebelum ini terjadi kan karena memang yang 4 anak meninggal di Jakarta Selatan itu juga karena tidak diketahui tidak bisa membayar kontrakan pun sudah tidak terbayar beberapa bulan gitu, sehingga ada kemungkinan karena yang menganiaya istrinya terlebih dahulu dan seterusnya gitu ya. Nah itu kelihatannya memang ekonomi, karena suami juga tidak bekerja, yang bekerja istrinya, meskipun mungkin juga karena penyebab jealous gitu ya. Cuman kalau ini sih sepertinya memang dilakukan terakhir oleh sang suami, dan kemungkinannya bisa, yang pertama kemungkinannya adalah faktor ekonomi sehingga anaknya sekalian dibawa, tetapi sangat mungkin juga karena meskipun kita sudah di era industri digital gitu ya, era kehidupan masyarakat yang rasional, masih ada beberapa anggota masyarakat yang masih mengikuti tindakan-tindakan irasional dan kadang-kala mengikuti saran-saran para pihak yang tidak rasional, lalu mensyaratkan misalnya itu dengan bersama-sama, misalnya meninggalkan dunia dengan harapan nanti di akhirat sana akan mendapatkan kebahagiaan. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Teman untuk saat sekarang sih yang seperti itu kemungkinannya sangat kecil. Suprapto mengingatkan bahwa setiap orang pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Oleh karena itu, jangan menjadi orang yang pesimis terhadap keadaan, dan jangan pula menjadi orang yang berpasrah pada takdir tanpa dibarengi usaha yang maksimal. Dari 2 kasus keluarga yang terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan di Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa masalah kesehatan mental penting untuk dijadikan perhatian baik itu oleh pemerintah, lembaga, keluarga maupun individu. Hal ini karena kesehatan mental penting dijaga untuk mencegah aksi-aksi seperti percobaan bunuh diri dan KDRT terjadi. Penegakan hukum terhadap kasus KDRT juga harus mendapatkan penanganan yang baik agar tidak ada lagi ayah, ibu, maupun anak-anak lainnya yang harus menegang nyawa akibat permasalahan dalam internal keluarga. Selalu isi pikiran dengan hal-hal positif agar ketika permasalahan seperti kesulitan ekonomi menimpa, beragam usaha, doa dan semangat dari keluarga dapat menjadi harapan bahwa setelah badai menerpa pasti terbit pelangi yang indah. Octavian Dwi untuk El Sinta.